Kelucuan hakiki PA212, kelompok nggak jelas tapi tuntutannya banyak banget. Aksi berantas mega korupsi selamatkan NKRI. Aksi 212 21 Februari. Acara aksi berantas mega korupsi selamatkan NKRI yang akan diadakan di titik kumpul Patung Kuda, dan kita dari Patung Kuda akan bergerak ke Istana Negara. Target apa sih sebetulnya yang ingin dicapai dari pertemuan ini? Kalau disebut misalnya targetnya untuk mencapai persatuan dan kesatuan umat, ya pertanyaannya dengan 3 kali penyelenggaraan sejak dari 2121 reuninya 2 kali dan ini yang ketiga kali, apakah persatuan umat itu tercapai atau tidak? Atau sebaliknya, aksi-aksi yang dilakukan ini justru sebetulnya bukannya menyatukan kita, malah sebaliknya memperkuat perbedaan atau pembelahan di antara kita. Stabilitas itu banyak faktor. Kemarin kenapa dia menjadi sangat amazing? Karena kan kelompok 02 bergabung mendatangi Mekah, lalu terjadi kesepakatan sehingga dia 02 menjadi besar. Ya sekarang kan sudah lebur ke sana, tapi ada yang tertinggal dalam gerbong itu, maka itu yang harus negara selesaikan. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Salah satu toksin yang ditinggalkan dari kasus Ahok dulu adalah munculnya kelompok yang gak jelas, suka halu, serta tuntutannya itu banyak banget. Pertanyaannya, kelompok apakah yang gak jelas itu? Ya apalagi kalau bukan Presiden Alumni atau PA212. Kelompok ini beranggotakan bekas orang-orang yang dulu menggelar demo pada 2 Desember 2017 menuntut agar Gubernur DKI kala itu Ahok segera dipenjarakan. Pertanyaan selanjutnya, kenapa disebut PA212? Apakah mereka ini juga bagian dari Friends Wiro Sableng di Pendekar Kapak Maut Naga? PA212 itu ya tidak Ferguson. Kenapa disebut PA212? Karena ini berdasarkan tanggal mereka menggelar demo, yakni tanggal 2 bulan 12. Jadi biar lebih keren gitu disebutlah ada PA212. Ya walaupun tidak sedikit pula netizen yang memplesetkan menjadi PIK ke-212. Yang lucunya lagi, mereka ini menamakan diri pakai alumni segala. Padahal kalau berdasarkan KBBI, itu merupakan orang-orang yang telah mengikuti atau tamat dari suatu sekolah atau perguruan tinggi tertentu. Seperti untuk para lulusan UI, ada yang namanya Ikatan Lulusan Universitas Indonesia, atau yang lebih dikenal dengan istilah alumni UI. Kemudian ada juga keluarga alumni Universitas Gadjah Mada, atau yang disebut dengan Kagama. Yang saat ini diketahui oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ini alumni sekolah, bukan alumni universitas, juga bukan hanya sekelompok panas bung, ya alias pasukan nasi bungkus. Sudah berani-beraninya mengklaim sebagai alumni 212. Mungkin mereka halu kali ya, ikut demo sehari tapi sudah merasa dirinya merupakan lulusan Dr. Monas Liming University Internasional. Begitu kemudian kalau soal tingkah lucu, jangan ditanya lagi deh apa yang sudah diperbuat oleh kelompok ini, mulai dari teriakannya bela ulama dan menentang kriminalisasi terhadap ulama. PA212 pun mengatakan kenapa mereka adalah bos MNC Group itu karena untuk membalas jasa Haritano kepada mereka. Ternyata nggak nyangka juga ya, PA212 masih ingat dengan jasa seseorang. Tapi apakah jasanya itu dalam bentuk nasi bungkus hangat atau nasi kotak yang ada cuannya? Ya kita tidak tahu. Tidak pelak risi pun malu oleh karena kelakuan anak buahnya membela HTI itu diumbar ke publik. Hingga untuk menutupi kebobrokan itu, dibuatlah skenario dengan mengorbankan ketua periode sebelumnya, yakni Ansufri Idrus Sambo. Doi dicopot dari orang nomor 1 DPR 2 itu dan posisinya digantikan oleh sahabat Ma'arif tingkat jenaka. Selanjutnya adalah tanpa tedeng-aleng-aleng, PA212 ini mengangkat Rizik menjadi imam besar umat Islam Indonesia pada tahun 2017. Padahal si Rizik ini
tersandung kasus chat esek-esek lo bersama Tante Firza. Kata Selamat Ma'arif kala itu, seperti orang yang gak tahu malu, kami berkomitmen seluruh alumni yang ada saat PA212 menyatakan ikrarnya untuk mengangkat Al-Habib Muhammad Indonesia. Pertanyaannya, kalian itu siapa? Dan jumlah PA212 itu ada berapa? Paling gak sampai 5.000 orang. Kok sudah berani-beraninya mengklaim Rizik itu sebagai imam besar umat Islam Indonesia? Di Indonesia ini adalah 207 juta pemeluk agama Islam. Loh, dan hanya segelintir orang saja yang kayak kalian. Tidak pelak, pengangkatan Rizik sebagai imam besar umat Islam Indonesia itu pun langsung ditolak mentah-mentah oleh PPNU. Kalau untuk imam ya cukup imam di jamaahnya saja. Kalau ada yang mengangkat imam jamaah sendiri, yang pasti tak mempresentasikan umat Islam di Indonesia. Salah satu toksin yang ditinggalkan dari kasus Ahok dulu adalah munculnya kelompok yang gak jelas, suka halu, serta tuntutannya itu banyak banget. Pertanyaannya, kelompok apakah yang gak jelas itu? Ya apalagi kalau bukan Presiden Alumni atau PA212. Kelompok ini beranggotakan bekas orang-orang yang dulu menggelar demo pada 2 Desember 2017 menuntut agar Gubernur DKI kala itu Ahok segera dipenjarakan. Pertanyaan selanjutnya, kenapa disebut PA212? Apakah mereka ini juga bagian dari Friends Wiro Sableng di Pendekar Kapak Maut Naga? PA212 itu ya tidak Ferguson. Kenapa disebut PA212? Karena ini berdasarkan tanggal mereka menggelar demo, yakni tanggal 2 bulan 12. Jadi biar lebih keren gitu disebutlah ada PA212. Ya walaupun tidak sedikit pula netizen yang memplesetkan menjadi PIK ke-212. Yang lucunya lagi, mereka ini menamakan diri pakai alumni segala. Padahal kalau berdasarkan KBBI itu merupakan orang-orang yang telah mengikuti atau tamat dari suatu sekolah atau perguruan tinggi tertentu. Seperti untuk para lulusan UI, ada yang namanya Ikatan Lulusan Universitas Indonesia atau yang lebih dikenal dengan istilah alumni UI. Kemudian ada juga keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau yang disebut dengan Kagama, yang saat ini diketahui oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ini alumni sekolah bukan alumni universitas, juga bukan hanya sekelompok panas bung, ya alias pasukan nasi bungkus. Sudah berani-beraninya mengklaim sebagai alumni 212. Mungkin mereka halu kali ya, ikut demo sehari tapi sudah merasa dirinya merupakan lulusan Dr. Monas Liming University Internasional. Begitu kemudian kalau soal tingkah lucu, jangan ditanya lagi deh apa yang sudah diperbuat oleh kelompok ini, mulai dari teriakannya bela ulama dan menentang kriminalisasi terhadap ulama. PA212 pun mengatakan kenapa mereka adalah bos MNC Group itu karena untuk membalas jasa Haritano kepada mereka. Ternyata nggak nyangka juga ya, PA212 masih ingat dengan jasa seseorang. Tapi apakah jasanya itu dalam bentuk nasi bungkus hangat atau nasi kotak yang ada cuannya? Ya kita tidak tahu. Tidak pelak Risi pun malu oleh karena kelakuan anak buahnya membela HTI itu diumbar ke publik. Hingga untuk menutupi kebobrokan itu, dibuatlah skenario dengan mengorbankan ketua periode sebelumnya, yakni Ansufri Idrus Sambo. Doi dicopot dari orang nomor 1 DPR 2 itu dan posisinya digantikan oleh sahabat Ma'arif tingkat jenaka. Selanjutnya adalah tanpa tedeng-aleng-aleng, PA212 ini mengangkat Rizik menjadi imam besar umat Islam Indonesia pada tahun 2017. Padahal si Rizik ini tersandung kasus chat esek-esek lo bersama Tante Firza. Kata Selamat Ma'arif kala itu, seperti orang yang gak tahu malu, kami berkomitmen seluruh alumni yang ada saat PA212 menyatakan ikrarnya untuk mengangkat Al-Habib Muhammad Indonesia. Pertanyaannya, kalian itu siapa? Dan jumlah PA212 itu ada berapa? Paling gak sampai 5.000 orang. Kok sudah berani-beraninya mengklaim Rizik itu sebagai Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya.